Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hari ini kita ngaji tentang adab-adab menjenguk orang sakit ya. Insyaallah menjenguk orang sakit itu adab-adabnya gimana, etikanya gimana, atau pembahasan tentang kaidah gimana caranya kita bersabar menghadapi ujian. Bagus bener dulu ini. Menjenguk orang sakit ya. Siap. Ya. Menjenguk orang sakit itu hukum ziarah orang sakit dulu ya. Hukum jenguk orang sakit itu ada dua pendapat. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Mayoritas ulama berpendapat jenguk orang sakit itu hukumnya sunnah. Sunnah. Pendapat Zahiriyah Ibnu Hazm berpendapat hukumnya wajib. Dari dua pendapat itu yang paling kuat adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena ada kesepakatan ulama yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kesepakatan telah tegak atas kesunahannya menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah. Nah, cuma kesunahan ini harus memiliki etika dalam menjenguknya. Jangan menjenguk kayak lihat nonton film rame banget gitu ya. Karena nggak ada etika-etika yang harus dia perhatikan. Nah, di antara etika yang harus difahami adalah satu, apa dorongan Anda jenguk orang sakit? Ikhlaskan niat Anda di dalam menjenguk orang sakit. Ikhlaskan, jangan karena dia telah berbuat kepadaku gini, atau karena sawangani, atau nggak boleh. Niatkan karena Allah. Kan kadang kita jenguk itu lupa di niat ini, Pak. Lupa di niat ini. Ya jenguknya kadang kala ya jenguk gitu aja, melok-melok koncone semua. Enggak dihadirkan niatnya itu karena siapa jenguk itu. Bukan karena wah ini mandor kita, jenguknya karena mandor kita gitu ya. Ya emannya apa? Enggak dapat pahala gitu loh. Jadi ingat, niatkan Anda jenguk itu karena Allah. Yang mendorong Anda untuk menjenguk itu adalah Allah yang mendorong Anda, bukan orang lain, bukan perkara lain ya, bukan karena ini dan itu, bukan, tapi karena Allah. Karena semua keutamaan yang tertera di dalam menjenguk orang sakit itu semuanya adalah niat awalnya karena Allah. Kalau enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, dianjurkan memberi kesenangan
pada jiwa orang sakit dengan ucapan-ucapan yang membuat dia lebih bisa hidup, dan disunahkan menguatkan harapan untuk hidup. Jadi jangan begini, saat ada jenguk orang sakit itu, aku punya teman sakitnya kok sampai ini mati. Ibu, ono ora model kaya ngono. Lah jenguk orang sakit kaya model ngono terus piye gitu kan. Harusnya ya jiwa orang sakit itu disenangkan lah, disenangkan, didorong harapan sembuh itu lebih besar lain, kecil penyakitnya insya Allah waras itu kayak gini. Terus apa sih penyakit? Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, apalagi yang ngoperasi atau yang lain orang profesional itu itulah. Jadi jangan sampai ya jenguk tapi membunuhnya dengan apa? Dengan pelan-pelan gitu loh. Nah ini kan repot gitu kan. Karena kata Rasulullah SAW, idza dakhaltum 'alal maridi fanaffisu lahu fil ajal. Apabila Anda itu masuk ke orang sakit, maka fanaffisu lahu fil ajal. Beri kabar gembira, umurmu itu masih panjang, kamu akan sembuh. Itu perintah Rasul itu. Fanaffisu lahu fil ajal. Beri kabar gembira, umurmu itu masih panjang. Padahal kata Rasulullah, omonganmu itu la yaruddu dzalik, gak bakal bisa menolak takdir gitu. Dari urusan takdir kita gak megang, tapi memberikan motivasi kepada si sakit itu supaya tidak tambah sedih dengan penyakitnya. Ada yang kok awakmu wis berubah, matanya ini cepet mati lah. Astagfirullah, jenguk ini modelnya. Nah makanya kan jenguk ini kan ya wis gak gowo-gowo, wis dewe apa masalah lagi aja gitu loh. Jadi dipahami. Terusnya saya singkat-singkat aja biar selesai dalam satu pertemuan. Kemudian yang ketiga, milih waktu yang pas. Milih waktu yang pas. Jangan waktu pas dia istirahat, jangan waktu pas lagi mau kontrol di rumah sakit, jangan waktu pas yang dia pengen sendiri. Jadi Anda harus nyari waktu yang pas jenguk itu kapan gitu. Jangan jenguk jam 2 malam ya, jam 1 malam ya. Ini jenguk setelah zuhur itu nggak bagus ya. Setelah zuhur, mau zuhur itu kan waktu-waktu yang memang mereka butuh istirahat. Kenapa kok begitu? Karena kaidahnya karena kata Rasulullah la dharara wala dirar, nggak boleh membahayakan ke orang lain. Nah jenguk orang sakit di waktu yang tidak pas itu membahayakan kepada pasien, mengganggu kepada orang sakit itu juga nggak boleh. Ya saya katakan ulamanya banyak, boleh di Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, banyak banget di Ibnu Muflih. Kesimpulannya, mengunjungi orang sakit itu jangan sampai memberatkan. Memberatkan itu waktu yang tidak pas itu memberatkan. Jadi kalau sampai pada waktu yang memberatkan, justru malah hukumnya makruh, dibenci. Orang oleh ganjaran malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cari waktu yang pas banget, cari waktu yang pas. Bisa dipahami? Baik. Yang keempat, jauhi apa-apa yang membuat dia kaget dengan bentuk banyak ngomong, banyak mendatangkan soal-soal yang dia tidak nyaman ditanya. Ya, yang orang sakit rame di situ. Ya, yang orang ke pasar, cutuk. Ini jenguk tapi nggak beretika gitu loh. Jadi jenguk
jangan sampai terlalu banyak ngomong, jauhi apa-apa yang membuat isaat mengganggu dia, mengkaget-kagetin dia. Jangan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkadang dia kurang nyaman ditanya. Jadi kalau dia wis jawab aja susah, itu banyak piye enggak kena gitu ya. Kenapa nggak boleh? Kata Rasulullah SAW, khairul majalisi ma'aqla, sebaik-baik majelis itu yang paling sedikit. Jadi kalau di situ kan terlalu banyak ngobrol kan terlalu suwi. Itu sebaik-baik majelis itu yang paling sebentar. Karena terlalu banyak terlalu panjang majelisnya, itu kemana-mana Pak, ngelantur kemana. Kata Rasulullah, sebaik-baik majelis itu adalah sebentar. Dan kalau ngobrol sama koncone itu ojo suwi bentar ngono. Kadus wis apa? Wis suwi kemana-mana, ngelantur kemana-mana. Ngrasani wong apa wis ya. Nah iki wong loro lho sedih ajak ngrasani wong ta ya ta. Iku mandurmu dhewe ngene-ngene lho. Wis loro tak nganti mati sik diajak ngrasani koncone, diajak ngrasani mandore. Wah ya Allah, iki ora kayak piye ya kan. Jadi ingat ya, apalagi majelis dengan orang sakit, otomatis ya lebih dominan sebentar itu lebih baik ya, karena kalau pertanyaan semakin panjang itu kan repot. Yang kedua kata Rasulullah SAW, inna min a'dhamin nasi jurman, manusia yang paling besar dosanya itu seorang laki-laki masuk ke suatu rumah, terus habis makanan, dia kenyang makanannya, terus anak-anaknya nangis dalam keadaan lapar. Itu manusia yang paling elek di sisi Allah. Loh, maksudnya nah sampean itu loh, entekno segone, entekno pas makanannya orang sakit, berarti kan suwi kan itu ngobrol lagi sampai apa jenis anak-anaknya sampai nangis. Maksud juga tidak hanya sekedar kenyang Pak, jangan anak kulo suwi anaknya sampai nangis-nangis kebebanan kalau sampai itu juga jelek. Manusia yang paling jelek insya Allah itu tidak tahu diri, tidak tahu diri. Jadi Anda itu kalau ke sana ya cuma orang sakit itu lihat-lihatlah, kalau memang anaknya kok memuangi saya gini terus kemudian gimana itu ya udah cepet pergi pulang gitu ya. Terus lagi yang kelima, al-istidadu qabla dukhul, minta itu sebelum masuk. Jadi kalau kita masuk rumah orang sakit jangan langsung nyelonong, izin dulu, salam dulu. Kalau sampai 3 kali nggak dibukakan sudah pulang. Jangan kau diterjelai sampai 10 kali, 100 kali, tok kayak kan al-idnu salasa, idin itu 3 kali doang. Wa illa kalau 3 kali kok sudah nggak ada jawaban, maka pergilah. Nah itu siapa saja. Jadi kalau itu, nah ini orang kampung nggak kayak mana ya, kan pintu ini memang selalu dibuka ya orang kampung ya. Masuk aja, koncone nyelonong aja soal dua aja, nggak boleh. Ya kayak Abdul Khalik kan masuk ke rumahnya siapa ini? Pak Gio orang, yo koncon juga Ustaz, yo koncon dia, tapi bujuni kan nggak koncon nih gitu kan? Gombrang ya Pak. Gila, bujuni lagi sayang-sayangan karo Pak siapa? Pak Gio lah, Pak Abdul Khalik langsung nyelitir mulu ya orang kepenak. Ya betul Pak Khalik ya. Ya, kita ini tuh jangan nyelonong mlebune rumah wong ya kawan. Salam sih, izin dulu siapapun dia ya, siapapun dia izin dulu. Baik. Rumah sakit itu Pak.
yang berupa barak luas gitu. Iya. Ada selambu. Ya kalau pas pakate nang selambu iku mau salam dhisik. Assalamualaikum. Ngono aja kok langsung dibuka. Nah, itu main buka-buka wae. Barangkali suami istri nak kono lagi cium-ciuman kan nggak tahu juga toh. Kan makanya dikai tutup tirai kan. Itu sebagai tanda kalau masuk ya harus izin gitu loh. Iya, jenenge wae. Terusnya yang keenam, duduklah di tempat yang tidak nyakiti orang sakit. Kalau kita lagi duduk itu di tempat yang tidak nyakiti orang sakit. Para fuqaha menyebutkan dan itu perbuatan salaf. Duduk yang paling bagus itu di dekat kepalanya. Kenapa? Karena kalau Anda bicara ke si yang sakit itu mudah didengar, dia juga jawabnya mudah didengar. Nah kalau jenengan di korno itu terus masih enak ini terus pek ngomong lu banter kan, jenenge loro itu kan susah ngomong, berat ngomong lah. Anda itu jauh banget ngejak ngomong bisa. Ingat, jadi kalau jenengan mau ngomong itu ojo jauh-jauh, marko nanti neng dekat kepalanya. Kalau memang gantian kok gantian gitu loh. Tapi gantian ini ojo kok 10 orang gantian pertanyaannya podo. Yo pegel sih pasien itu. Tambah loro maneh ya. Ben hati waras-waras jawab pertanyaan sampean tambah loro maneh kan gitu loh. Pak Muhammad ya. Enggak dianjurkan duduk di arah kaki. Kalau ada kata duduk di situ sudah jangan menengoai. Ada satu yang mewakili. Kalau jenengan orang banyak, jadi nggak usah banyak bertanya, gitu loh. Satu mewakili, yang dia duduknya di samping kepala. Kalau nggak ada orang, jenengan duduk di sekitar kepalanya biar deket ketika bicara sama dia. Itu perbuatan salaf itu Pak, orang-orang dulu begitu. Terusnya yang ketujuh, menghadirkan sesuatu yang bermanfaat untuk si sakit atau yang menyenangkan si sakit, kayak obat atau buah-buahan. Itu pun kalau ada ya, kalau ada. Jadi disunahkan, dianjurkan juga orang sakit itu bukan tangan kosong gitu, bukan ya, tapi ada yang dibawa. Tapi dorongannya karena Allah, bukan karena sukan ya. Ingat, nggawa buah, nggawa obat apa itu jangan sawangane cak delok nggawa apa. Kalau modalnya sawangane percuma, gak oleh pahala malahan. Percuma. Hadirkan Anda jenguk walaupun dengan bawa apapun karena Allah semata. Karena Allah semata. Kalau bawa uang boleh Pak, bawa uang, bawa pokoknya yang menyenangkan si mayat lah. Iya, si mayat menyenangkan yang orang sakit lah. Itu mau obat, mau makanan, mau uang, yes. Bahkan kalau bisa yang lebih bermaslahat ke mayit. Si orang sakit ya. Ya kalau makanan itu kan biasanya terbuang kan. Kalau duit kan, tapi ya repot, duit 20.000 yo. Saiti kalau duit ditukono buah, tukono kan kelihatan pantas. Kalau duit gak pantas gitu kan. Kalau duit kelihatan 20 itu kan dikena kan. Tapi kan kita bicaranya gak pantas dan tidak pantas kan. Apa yang dia mampuin, berapa yang dia mampuin, udah. Dan memberi pun juga gak akan hilang kok. Itu juga kembali ke dirinya sendiri ya, sesuai dengan kemampuannya lah.
Tapi yang penting adalah karena Allahnya. Ingat ya, karena Allahnya. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Aman Pak? Aman, tenang lu ya. Ojo nggowo-nggowo wae ya. Tapi nang masyarakat sudah tradisi gitu ya. Kalau gak nggowo apa-apa iku ya tapi ojo ngene. Gak gono sing digowo, gak sida ndelok pas jenguk. Ya ojo ngono. Tetap jenguk walaupun gak nggowo apa-apa karena gak ada yang dibawa gitu loh Pak. Paham ya? Jangan sungkan menjenguk karena tidak ada yang di bawah. Itu keliru. Ya kan, kalau bawa sesuatu kan ya oleh ganjaran. Tapi kalau gak datang ya oleh ganjaran sama sekali kan, ya kan? Kalau datang bisa oleh ganjaran walaupun gak nggawa opo-opo, ya kan? Tapi kan oleh ganjaran. Jenengan sedekah menghibur dia, menyenangkan dia. Wis ngono wae kan iso oleh ganjaran kan. Tapi kalau jenengan gara-gara kalau yang digawa malah gak datang, ya malah nol, gak ada apa-apa malah. Iya, malah gak ada apa-apa no. Wis gak usah malu sama orang. Saiki malu nih sama Allah wae. Harusnya kalau kamu gak jenguk itu malu sama Allah no. Wong Allah yang memerintahkannya kok malah kamu gak jenguk gitu loh. Gak luwes sungkan dengan Allah tetambahan. Gak usah ke makhluk, ngapain ke makhluk? Makhluk kita kasih tahu ya. Makhluk itu kalau ada seneng, kalau gak ada jenengan dicelatu itu makhluk. Model makhluk mendiwa itu modelin ngono. Kalau menyenangkan kamu dipuji. Kalau gak menyenangkan kamu dicelah. Kalau kamu gak dibutuhkan, dibuang. Itu makhluk Pak. Dari bentuk makhluk kayak ngono Pak. Iya tak? Kayak ngono tak Pak Abdul Khalik? Mikir apa sampean? Kecuali Allah Pak. Kalau Allah Masya Allah kan. Makanya saat enggak terus jenengan taruh kayak 100 juta ke mayit ke orang sakit kan. Ya paling sampai dipuji, ya kan? Kadang wis entek duit ya lali gitu ya. Iya ta? Ya ngono ta? Iya wis. Kalau sampean enggak dibutuhkan lagi ya sudah, jenengan akan dilupakan. Itu lu menungso. Wis apal Pak, hidupku itu sama menungso wis akeh. Umurku saat ini insyaallah pengalaman keluarga dari sampean ya. Enggak tahu juga ya, tapi paham menungso sudah Pak. Makanya segala sesuatu itu niatkan untuk Allah semata. Wis ora seke karena menungso. Ada yang dibawa, kita bawa. Enggak ada, sudah enggak, jangan membebani sampai utang-utang, enggak usah. Ya aku enggak punya mau diapain. Kalau ono kok gak gawe ya kelas Pak Khoir lah. Delok loro nah. Ya anak buahe loro nah ujug-ujug gak gawe apa-apa yang nemen ya. Ya malah gak delok kan ya. Lah makanya yang bagian ketua-ketua itu yang topi ini hitam putih-putih itu anak buah loro itu didelok. Lho iya no, atasan ke bawah itu akan hubungan lebih. Tujuan dari menjenguk ini kan hubungan baik kan, hubungan baik. Karena kalau orang atas ke bawah itu kelihatan apa? Perhatiannya dan kelembutannya Pak. Kalau orang bawaan ke atas ini kan masih banyak persepsi yang bisa dipahami kan. Tapi kalau atasan ke bawah ini itu zen luar biasa. Makanya dianjurkan bagian atas-atas itu Pak Khosiin ya sering jenguk. Insya Allah dengan penampilan jenengan langsung sembuh Pak. Insya Allah ya. Mereka itu Pak. Wah, Insya Allah lah. Baik. Apa? Nggih. Kalau misalnya kita menjenguk orang sakit, di situ disuguhi makan. Loh nanti Pak, nanti santai Pak. Tenang Pak. Karena saya bahas itu sudah dari semuanya sisi dibahas Pak. Ini Pak Ustaz satu lagi yang berkaitan dengan kita punya tradisi selama ini kalau ada yang sakit itu kita nggak ikut tapi urunan.
kita dapat pahala. Nggak ikut tapi nggak duit, duitnya yang kunjung ya, duitnya yang jenguk ya. Iki modelannya Pak, modelannya ada tetap oleh pahala lah. Pahalanya kan apa? Duitnya yang jenguk itu loh kan. Iki bukan namanya jenguk orang sakit, membantu orang sakit, paham gitu? Bukan dinamakan jenguk. Yang jenguk itu orangnya yang datang, bukan duitnya yang datang. Model sekarang itu sosok ngono Pak, sosok sibuk gitu kan, duitnya nggak sibuk gitu kan, lebih gampang ketahuan duit ketimbang dia yang datang gitu loh. Jadi kurang afdol Pak, gak oleh keutamaan sama sekali, kecuali keutamaannya bantu, menurut tok itu keutamaannya. Tapi saya mending ketimbang gak belas Pak, ketimbang gak belas ya. Di sini gitu. Sama datang. Iyalah. Walaupun nggak bawa apa-apa. Ya, oke. Tapi butuh pasien, butuh apa? Yang sakit, kalau satu kawakmu satu duitnya, butuh dicontoh soalnya wong iki ya. Kan ngono kadang-kadang kan ngono, aku gak mengharapkan kedatanganmu, tapi yang ku harapkan adalah duitmu ini butuh dicontoh sih. Loh kan nanti ada poin yang ke-8 masih ada kan? Yang kita butuhkan doa. Nah ini, jadi yang adab yang ke-8 adalah mendoakan kepada orang sakit. Nah doa ini loh, makanya kan doanya. Nah kalau doanya apalagi yang datang orang soleh kan, ya coba khosiin gitu kan, masya Allah kan. Oh insya Allah sedikit dosa ya Pak Kos ini. Saling menang ya kan. Lho sing menang itu akeh sedikit dosane, Pak. Ketimbang wong sendiri sing ngomong tok wae. Iku dosane akeh koyo iku ya. Gitu kan. Apalagi yang jongo itu masya Allah orang soleh. Kan? Yang dibutuhkan kan doanya. Doanya kan segari waras kan dongone iku mau lho gitu loh. Apa kali kan? Oh iya. Gitu loh Pak. Ojo kakek ngomong menang ya Pak ya. Dikiri sing akeh ya. Saya lagi kemarin nyara buku tentang Mangtumatus Sair Ilallahi wa Daril Akhirah. Nyara antara asar sampai maghrib Pak, 18 bait nyara saya itu pada pembahasan tentang zikir. Kata Ibnu Qayyim, jadi Allah itu memberikan kekuatan kepada orang zikir yang Allah tidak, yang mana hal itu bisa dikerjakan hanya orang yang berzikir saja. Jadi orang yang berzikir itu Allah berikan kekuatan yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang zikir. Jadi kalau ini dipikul sama orang yang zikir itu mampu Pak, walaupun secara teori itu nggak mampu, teori akal loh. Tapi karena zikirnya itu mau luar biasa, maka menjadi mampu. Nah, kekuatan ini bisa kekuatan doanya, kekuatan mikul bebannya, kekuatan menyelesaikan masalahnya. Itu kan beda antara yang banyak zikir dengan yang banyak ghibah, itu beda Pak ya. Makanya waktu itu gunakan zikir secara istimror terus menerus Pak, harus terus menerus itu. Sama lihat aja 1 minggu waktu jenengan dipakai zikir lah akan ada kekuatan lebih yang itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berzikir. Nah maksud saya itu adalah ini, saat Anda jenguk terus kemudian kekuatan zikir sampean itu kan luar biasa kan. Nah bisa jadi mengobatin kepada orang yang sakit. Ibnu Qayyim kan dalam kitab At-Tib Pak, apa kata beliau? Obat terbaik setelah dievaluasi diteliti adalah doa. Doa itu obat terbaik untuk orang sakit, bukan obat kimia atau obat herbal. Itu yang terbaik itu adalah doamu dan doa yang datang menjengukmu. Itu terbaik dari sekian macam pengobatan itu. Nah cuma masalahnya pasien dan orang yang datang itu tidak menganggap kekuatan doa tadi.
Karena Anda tidak menganggap kekuatan itu tadi, maka doa itu menjadi cair. Maksudnya itu apa? Tidak berfungsi karena diri Anda yang tidak meyakininya. Karena kekuatan doa itu semakin berkembang kuat manakala dirinya itu meyakini Allah inda dzanni abdi. Allah itu di sisi prasangkanya hamba. Nah, ketika Anda berdoa kepada Allah, prasangka kamu itu kepada Allah kuat, maka kesembuhan itu lebih mendekati kepada terkabulkannya doa, itu lebih mendekati ketimbang kepada orang yang doanya nggak ada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar Pak kata Ibnu Qayyim. Jadi kita itu lebih percaya kalau obat ketimbang apa? Doa. Padahal obat itu belum mesti sembuh dan belum ada dalilnya kesembuhan. Tapi kalau doa itu sudah ada dalil tentang kesembuhannya. Kenapa kita lebih percaya kepada apa? Obat ketimbang doa. Kita kasih contoh. Ibnu Qayyim pernah menyebutkan doa yang Rasulullah SAW sampaikan itu, ini jenengan apal ya, hadis Ibnu Abbas, berkata Rasulullah SAW, man ada maridhan lam yahdhur ajaluhu, siapa orangnya yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya. Kalau teko ajale sampai elek yo tetap mati gitu kan. Ini yang belum datang ajalnya. Lihat, faqala inda usama ma'rat, lalu dia berdoa di sisi dia 7 kali Pak. Dan dia mengatakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Dia mengatakan 7 kali as'alullahal azim, aku mohon kepada Allah zat yang maha agung, Rabb pemilik arsy yang agung, supaya Allah menyembuhkan kamu. Kata Rasulullah, illa afallahu min dzalikal marad, kecuali Allah pasti akan sembuhkan dari penyakit itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini dipakai, katanya ini dipakai adalah Allah min anfa ma yaqul, ini adalah yang paling bermanfaat untuk si pasien itu, paling sekian dari duit semua, yang paling bermutu itu adalah doa ini. Ditambah lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidak aku mengetahui orang yang doa semisal ini kecuali pasti disembuhkan oleh Allah. Itu kata Ibnu Qayyim loh. Tidaklah aku mengetahui orang yang berdoa dengan doa ini kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Berarti harus teruji Pak. Nah tinggal kitanya aja. Tikanya itu dongo tenan apa enggak. Nah dongo ini kepek labir kok enggak. Artinya kayak gimana? Jadi wong dongo karo apa? Karo tanpa hatinya itu podo karo jenengan itu duwe HP tapi gono pulsae gitu, ngono sinyal tok ora ono pulsae. Ora iso nelpon bro. Harus ono pulsae penting yo ya. Donga itu benar-benar direnungi, dihayati, dan benar-benar memohon kepada Allah. Nah itu akan berfungsi untuk si mayit, dan itu yang terbaik yang kita berikan kepada si mayit itu. Kira-kira duitnya iso ngono, donga, duitnya iso donga. Ya gak iso duitnya iso donga. Nah ini susahnya pas itu duit tuh ya. Ya gak perlu dongamu, aku sudah nemu dewi ya. Sementing duitnya wae ngono ya. Wis piye aku teko wae gak usah teko awak ngurus piye. Duitnya wis teko ngono kan. Ono ngono modele ya. Nah, yang ke-9, lah saat berdoa tadi Pak, letakkan tanganmu kepada si orang sakit itu. Mana yang sakit, letakkan si tangan sampean. Tapi wedo iki sing lanang wae ya dadane tak sakit ya letakkan tanganmu tadi sambil doa tadi. As'alullah al-azima rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullah al-azima rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Wis gampang toh? Wis bismillah Pak, waras. Tapi ndongone ku sing tenan ya.
Sintenan. Itu untuk orang lain atau diri kita juga? Nah, nanti kalau jenengan gak mampan ya kurang sudah doa dari jenengan sendiri, terus kemudian kurang berpengaruh, celok khosi. Harusnya untuk doa. Iya terus. Nah, yang ke-10 satu lagi. Durasi apa kunjung itu diperpendek, maksudnya jenguknya jangan lama-lama, bentar aja ya, jangan, kecuali kalau pasiennya senang lebih lama-lama nggak apa-apa, tapi selama pasien kelihatan apa kurang nyaman dengan datangnya kalian atau terganggu, maka durasi di dalam penjemukan itu diperpendek. Paham ya? Jelas ya? Dan ini nggak ada khilaf di antara para ulama, karena tujuan daripada jemuk itu kan meringankan. Nah kok tambah memberatkan terus piye? Ono jemuk sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam ngobrol sana sini nggak jelas, sampai nggak bisa istirahat. Ya 5 menit, 10 menit cukup. Yang penting sampai doa. Poin-poin yang jenengan tadi itu ngobrol bentar, ngasih semangat hidup sebentar gitu kan. Lah itu ya insya Allah lah itu terbaik daripada terlalu banyak ngomong. Orang terlalu banyak ngomong itu susah dihafal. Ngomong apa? Gak ada yang masuk di otaknya karena kakek-kakek ngomong kan gitu loh. Paham insyaallah ya. Terakhir 11 lanjut besok insyaallah. 11 ini ada berapa ya? Ada saya nulisin berapa ini? 9-nya tadi belum Ustaz. Iya. Iya. Kelewatan nanti. Oh jenengan yang kelewatan. 9 enggak jadi tadi. Apa itu? Meletakkan tangan itu Pak. Meletakkan tangan di yang sakit. Iya. Waktu berdoa itu. Oh iya, aku 9 gua. Enggak kan doa. Iya kan nomor ya di kiwi loro kan ya ora apa-apa to. 1 nomor 8 apa? Berdoa di sisi dia, terus ketiga apa? Ke-9 apa? Meletakkan tangan di sisi yang yakin lho Pak. Boleh ya. Cukup misalnya ada pertanyaan? Besok 11 insya Allah. Ringkasannya apa? Jenguk 1 atau jenguk 2? Hah? Ringkasannya jenguk 1 atau jenguk 2? Maksudnya jenguk 1 Jenguk 1 itu pakai doa, yang jenguk 2 itu sama duit. Oh, yo kabeh Pak, lu kabeh Pak. Yo ndonga yo iya, duit yo iya. Oh mana? Jajan yo iya wis. Apa yang ada itu lu apik. Kan jenengan ada Pak. Kalau maksud saya itu yang paling inti, yang paling kan doa. Tapi kan kadang pasien itu kan wong loro itu kan yo enggak ngarep ngono barang kan, ngarep duit barang kan Pak ya. Yo duit barang dikokno ya ora apa-apa. Tapi kalau kita menyiasati kan saya sendiri yang jenguk kan nggak pakai duit. Terus? Ya itu 1. Oh ngono enggak apa-apa jenengan enggak usah jenengan keberatan duit gitu kan. Menyiasati. Iya mensiasati jadi enggak usah sama istri jadi sendirian aja gitu kan. Ya mboten nopo-nopo kan. Ya kan sementing teko ngono kan. Nah, dungane sing penting gitu kan. Gitu. Tapi dungane kena pelit pisan, duit pelit, dungane pelit pisan ya. Terus kebaru ngono ae nah. Sing susah kan ngono Pak ya. Duit ya apa? Duit ya angel. Dungo ya angel ya diharapkan apa wong dunyo kayak gini. Ya toko sik mending lah muncul gitu kan. Muncul kan wis oleh ganjaran lah ngene. Tapi jangan-jangan datanya pun karena sesuatu hal enggak karena Allah jangan. Kalau masih jajan ya, ono kok enggak. Jadi apa?
Jadi gitu ya Pak ya. Kita benar-benar harus belajar ilmu Pak. Jadi jangan sampai kan selama ini kan kita alhamdulillah juga orang sakit kan Pak. Jadi kan karena nggak ada etikanya gitu Pak. Nggak ada etikanya. Jadi yang kita lakukan itu ya jadi nol gitu loh. Kan iman seharusnya kita udah mengantongi banyak Allah pahala. Jadi gak oleh pahala gitu. Kan iman padha karo kerja wis banting tulang tapi hasilnya nggak maksimal kan gak ngono kan. Kita itu kan kaidahnya kan kerjane saiki duite akeh kan ngono kan harusnya kan. Itu pemikiran wong goblok ya wis paham ngono lah kan. Kerja iku serasike akeh-akeh duite sing akeh. Nah, kerja akeh duite saiki kan ya katok gitu kan, oleh katok kan itu. Pemane gak usah kerja duite pilih, ngono kan ya. Kerja gak usah kerja tapi apa? Duite terus poe ya. Retenir bae. Retenir. Ya wis lah. Dan ada pertanyaan kan so? Pak aman? Pak Ahmad aman? Aman. Baik, subhanakallah hamdik. Loh, jenengan ngaji sampai 4:30 seneng enggak? Oleh gaji. Nanti itu gaji. Loh, ngaji loh. Digaji Pak 1 jam. Iya toh, masih berlaku toh Pak? Pak Masrur. Masih berlaku kan? Ya wis, kalau enggak berlaku teleponkan Pak Nurul. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.